Imamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin ya aliyu kathratun naumi tumitul qalba wa tudhibul baha'a ya aliyu wahai Ali kathratun naumi adapun kebanyakan tidur mulu maknanya begitu, yaitu tumitu. Apa tumitu? Dapat mematikan ia kasratun naum al-qalba akan hati, wa tudhibu dan menghilangkan ia kasratun naum al-baha'a akan kecerdasan, sifat cerdas, wa kathratuz dzunubi adapun banyaknya dosa atau dosa yang terus menerus dan belum taubat maknanya, yaitu tumitu dapat mematikan ia kasratuz dzunub al-qalba akan hati, wa turithu dan mendatangkan atau mewariskan ia kasratuz dzunub an-nadama akan penyesalan. Ini masih pasal apa tuh Pak? Al-wara ya Pak? Faslun fil wara. Ini bahasa tidur mulu nih bukan berarti kita wayahnya tidur terus tidur, bukan. Lebih tepatnya itu males ya. Jadi tidak ada aktivitas. Jadi dampak negatif dari tidur mulu atau kebanyakan tidur itu apa? Akan beresiko kepada atau mempengaruhi hati. Ya Allah, hati itu kayak tubuh ini ya Pak. Dia perlu dirawat. Cara pohonan itu ya harus disirami. Jadi orang itu 3 hari kata Imam Syafi'i kalau nggak salah, 3 hari kalau nggak salah, kok tidak memperoleh ilmu misalnya sebagai vitamin dari kesehatan hati, maka hatinya akan keras, qaswatal qulub. Nah kemudian kalau setelah 3 hari itu terus nambah lagi, tidak ada nasihat, tidak ada hikmah yang masuk ke dalam hatinya, fa mautuhu lazimun, maka hatinya pasti akan mati. Apa dampak? Ndak usah hatinya yang mati, hati yang keras itu dampaknya apa? Luar biasa. Hati yang keras itu menolak kebaikan. Jadi dinasehati itu ya seperti karet begitu. Kalaupun dengar tapi nggak masuk. Karena apa? Ada penolakan. Tadi subuh tuh ngaji mengenai sihhatun niyah fi talabil ilmi. Jadi ternyata ngaji itu, mencari ilmu itu ditentukan dari
niat yang benar. Jadi ada orang kalau udah bertahun-tahun ngaji tapi nggak dapat. Salah satu yang harus dia ditakutkan itu karena dari awal niatnya keliru. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Bidayah itu, hati-hati para santri ayyuhat talibul ilmi. Jadi basic mencari ilmu itu diawali yang sangat menentukan oleh apa? Sihhatun niyah. Dulu corok saya masih mondok di pondok modern gitu ya. Itu kalau ditanya cita-citanya apa begitu, pengennya jadi dosen. Zaman itu belum ngaji bidayah, belum ngaji apa begitu. Perangsanan saya orang kalau dosen keren banget gitu, namanya panjang gitu, ujungnya ada apa tau deh, sampai susahnya. Terus dia zaman dulu ya dosen tuh tasnya juga apalah, itu menarik sekali, saya kepengen banget tuh. Jadi dari awal mondok sampai pengabdian 2 tahun itu ya cita-cita nggak pernah pindah, itu nggak pengen jadi dokter. Saya nggak bakat karena matematika bener 5 soalnya. Jadi pengennya jadi apa? Dosen. Gampangnya ngomong udah jadi dosen, paling nikahnya sama apa? Sama mahasiswa yang cantik. Syukur anak orang kaya. Begitu tuh khayalannya anak muda lah cuman. Lagi enak-enak punya cita-cita, akhirnya terdegradasi. Apa itu? Dibuang ke Jawa itu pakai sarung. Baru mulai ngaji langsung didoktrin sama bidayah. Imam Ghazali. Jadi betapa bahayanya orang salah niat ketika thalabul ilmi. Karena itu Imam Ghazali itu mendoktrin santri ya, talibul ilmi itu niatnya hanya satu, tarkul jahli gitu saja. Jadi ngaji supaya tidak bodoh. Nah ternyata pas saya pikirin ya dulu, bukan sekarang, dulu, iya bener juga ya. Kalau saya niatnya pengen jadi dosen, kalau jadi, kalau kagak bisa gila saya. Maka itu cerita ada profesi-profesi gadungan itu mungkin tadinya begitu kali. Ada polisi gadungan, ada apa lagi? Dokter gadungan, yang kacau kalau dokter gadungan tuh. Udah salah nyuntik mati orang kan gitu. Ya. Kemudian Imam Ghazali juga mendoktrin santri itu dengan kenikmatan ya, kenikmatan anugerah ilmu dari paham. Jadi cara saya mutolaah kitab gitu setiap hari untuk persiapan ya berbagi ilmu kepada jamaah dan santri itu, doa saya itu selalu Allahumma rzuqna lazzatal mutolaah. Jadi itu doanya santri Sidogiri. Ya Allah, anugerahkan kepada saya kenikmatan mutolaah. Jadi kalau udah mutolaah kitab tuh rasanya nikmatnya luar biasa. Apalagi kitab yang sesekali memang susah banget terus paham gitu. Itu rasanya nikmat sekali. Gak berasa tahu-tahu udah 4 batang tuh rokok. Nemenin apa? Sehingga kadang-kadang jamaah itu kalau ngaji dia merasakan kenikmatan itu. Yang kenikmatan memperoleh ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Kenapa kenikmatan memperoleh ilmu agama itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun? Jadi kronologisnya itu kan gara-gara Imam Syafi'i nanya dengan gurunya itu, Syekh Waqi'. Ternyata ilmu yang kita dapat itu kan aslinya ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang Allah teteskan kepada Nabi, kepada pewaris Nabi.
Nah, ilmunya Allah itu kan barang abstrak yang berupa cahaya. Jadi tertransfer begitu dari seorang guru kepada muridnya. Sehingga mutlak gurunya harus benar-benar ikhlas, ya muridnya ya harus benar-benar ikhlas, sehingga cahaya itu langsung cepat terkoneksi. Nah, di situ problemnya kalau ustadznya nggak ikhlas saja, atau ustadznya punya sifat mazmumah saja, muridnya cuma pada bengong doang itu. Ustadz ngomong apa tadi ya? Semua muridnya nggak ada yang paham. Itu bisa jadi ustadznya punya masalah dengan hatinya. Nah, demikian juga kita ketika dengerin ustadz memberikan materi begitu, susah banget. Ya mungkin tadinya ada niat yang tidak pas menurut syar'i, ya, menurut Allah itu. Ya kalau misalnya kadang dapat kadang enggak, ya itu sama. Mungkin kadang pas dapat ya niatnya lagi bagus, hatinya lagi bagus, tulus. Jadi ya mohon maaf kalau cara ngaji sama guru yang jelas-jelasan itu ngajarin kita kayak kitab-kitab gini, memang nggak boleh disamain nama ngaji di kampus, nggak boleh, karena cahaya Allah itu kan harus diberikan oleh orang yang hatinya bagus dan diterima pun dari orang yang hatinya bagus. Maka ketika dia paham, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Oh, ini orang dapat cahaya Allah, itu kan memang tidak bisa dikalahkan dengan seperti makan risol, apalagi cuma risol kan gitu. Gila, risol ngalahin paham ilmu kan nggak mungkin. Sama-sama nikmat Allah. Cara kita udah bener ini niatnya, mendingan mana ngaji paham tapi kagak dibagi duit, sama ngaji kagak paham tapi dibagi duit, mendingan mana itu? Gede lo bagi duitnya 1 juta, mendingan mana? Nah itu kadang orang ya kalau udah bandingannya duit begitu ya kalah. Biarin gua bego yang penting gua punya duit. Dia nggak tahu bahwa kebodohan itu akhirnya apa? Yang menutup 1 juta itu awalnya 1 juta, tapi kan lama-lama ya kurang dari 1 juta. Karena enggak, ilmu itu kan lebih mulia daripada harta. Itu yang ditanyakan Imam Ali terkait mal abdal, apa yang lebih abdal, ilmu atau harta? Ya ilmu lah. Jadi orang yang kebanyakan tidur itu kan hatinya wah keras, lama-lama mati begitu. Nggak langsung mati sih, keras dulu ya, karena nggak pernah disiram, seperti tubuh yang tidak pernah diberi apa, makan, nutrisi, karena dia jadi lemah, sakit, tidak mau berobat, akhirnya apa, famautuhu lazimun, kata Imam Syafi'i, maka ya hampir bisa dipastikan ya mati. Nah, kalau untuk hati itu 3 hari maksimal ya. Kalau orang ya sama, saya kira ya, orang nggak makan 3 hari, nggak minum 3 hari langsung mati apa sakit dulu Pak biasanya? Sakit dulu ya, nggak langsung mati kan? Sama hati juga gitu, 3 hari kagak dikasih makan dia akan sakit. Nah yang problemnya orang yang udah bertahun-tahun kagak dikasih makan hatinya, ya berarti kan parah gitu. Jadi kalau dinasehatin disuruh kebaikan itu ya nolak aja. Itu yang disebut kasratun naum tumitul qalb. Wa tudhibul baha'a. Jadi orang kebanyakan tidur itu otaknya jadi tumpul, nggak cerdas, otaknya nggak sensitif gitu. Pokoknya kalau diajak mikir yang berat-berat udah langsung puyeng aja udah. Hah? Ya Allah, semalam tuh pengajian saya nyatakan selesai gara-gara ada yang nguap. Wallahu a'lam, saya bilang gitu, saya nggak tahu ya, saya belakangan ini agak sensitif tuh. Khatib Jumat aja kalau udah ada yang nunduk saya kalau langsung begitu saya agak sensitif sekarang gitu. Karena saya husnuzon kalau ngaji ada yang nguap berarti dia nggak suka sama saya gitu. Semalam tuh ada yang nguap gara-garanya itu.
Terus saya minta maaf itu sama yang mohon maaf ya Pak, gara-gara saya Bapak jadi nguap gitu kan. Ya mungkin karena ngajinya kelamaan atau apa gitu. Langsung, lah tinggal yang lain pada bengong lah. Lah kelar lah, belum selesai bahasanya sudah Al-Fatihah. Makanya gampang kalau mau cepat kelar ngaji apa? Nguap aja. Gampang kalau berhentiin saya ngomong tuh paling gampang. Nguap atau nunduk lah, insyaallah ya. Jadi otak itu kan, makanya orang kok semakin sering ngaji itu semakin kelihatan bodohnya. Maksudnya bukan bodoh, jadi ketika dia ngaji dia sadar bahwa ternyata masih banyak yang dia belum tahu. Itu bukan artinya bodoh. Kata Ustadz semakin belajar semakin bodoh, berarti ya makin geblek gue belajar. Bukan begitu, bukan, cuma natijah yang keliru. Jadi maksudnya orang semakin belajar semakin bodoh itu dia semakin sadar dan tahu ternyata apa, ilmu yang dia baru dapat itu sedikit sekali, masih banyak yang mau. Maka orang itu kan sombong itu punya sifat sombong bukan karena ilmunya banyak, bukan. Saya meragukan kesombongan itu lahir dari ilmunya yang banyak, tidak. Biasanya pelaku-pelaku sombong ujub itu karena memang apa? Ilmunya nanggung. Ya kalau cara dokter gitu memantri jadi kayak hebatan mantri menurut saya gitu kalau ngomongin apa? Penyakit. Padahal kan sekolahnya apa? Ya lamaan dokter gitu. Coba lihat dukun kalau udah ngomong penyakit. Dukun belum sampai kita ngomong juga udah tahu penyakit kita itu. Jadi kan kalau begitu kayak apa namanya? Jadi otak ini bisa apa? Tumpul. Ini terkait kebanyakan tidur. Bagaimana kebanyakan dosa? Lebih parah lagi. Kalau ini langsung tumitul qalba, memang dia tidak pakai sakit lagi, tapi langsung apa? Hatinya mati, dengan catatan kalau dia tidak apa? Segera bertaubat. Kalau kita gimana posisi dosa kita dengan taubat kita ya? Kalau kita ya alhamdulillah masih ketolong dengan istighfar kita. Jadi jangan pernah berhenti istighfar walaupun perasaan kita nggak bikin dosa hari ini. Kenapa? Bisa jadi istighfar kita adalah pertaubatan kita atas dosa-dosa kita minggu yang lalu, bulan yang lalu, dan seterusnya. Seperti itu. Wa turisun nadam. Ini salah satu syarat orang diterima taubat itu kan adanya nadam. An-nadamu itu maknanya penyesalan. Penyesalan untuk tidak mengulang lagi, itu namanya nadam. Orang yang kebanyakan dosa itu akan melahirkan atau mewariskan nadam. Nadam itu rasa rugi yang luar biasa. Ada ayat, ada hadis yang indikasinya jelas bahwa jangan pernah menunda taubat, nanti akan menimbulkan penyesalan. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yughargir, gitu, dalam hadis yang populer itu. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubatnya seorang hamba selagi napasnya belum sampai. Kenapa itu dibatasi sampai tenggorokan? Sebab nadam itu akan muncul saat sudah ngap-ngapan. Jadi orang kalau belum ngap-ngapan, makanya orang kalau punya sifat-sifat jelek itu ya saran saya sebelum mati mendingan sakit dulu deh. Ya kalau saya boleh, kalau ada orang brengsek langsung mati itu kesian menurut saya. Saya bayangin ada preman yang jahatnya luar biasa itu. Tiba-tiba yang biasa malak kita itu tahu-tahu udah kagak ada. Mana preman itu? Nah, preman yang mana bang? Yang suka malak saya, bengek. Wah, itu berarti alhamdulillah ada preman bengek. Itu artinya apa? Itu
Bayangin preman yang tatonya banyak banget, kalau lagi bengek itu kan tato kayak jadi lucu aja. Nah, mungkin di titik itu akhirnya si preman jadi apa? Sadar. Jadi bapak kalau punya tetangga, saudara, yuk seperti preman, jangan doain mati, Pak, kasihan, Pak. Kalau bisa suruh apa? Ngalamin sakit dulu lah, ya. Ya syukur sih dapat hidayah gitu. Orang, nah ente kalau ngadepin orang sakit kan bagus ya. Kayaknya istighfar mulu. Lagi sehat kan jarang banget dia istighfar. Ya orang kalau lagi sakit luar biasa itu. Udah dengar belum ceritanya supir Metro Mini masuk surga itu? Kata cerita Gus Dur, udah pernah dengar? Hah? Itu kan Gus Dur memang diindikasikan seorang ahli hikmah ya, karena telaah beliau tentang ilmu tasawuf kan memang luar biasa. Ya, itu cerita nggak mungkin hilang itu saya, apalagi yang cerita Gus Dur itu. Saat orang membenci beliau kan saya mencintai beliau itu. Apa itu orang nyupir angkot ugal-ugalan, nyupir metro masuk surga? Jasanya banyak itu. Gara-gara ugal-ugalan penumpang pada apa? Pada ingat Allah. Si Gus Dur tanya ada Gus Dur, Gus benci nggak sama Habib Rizik? Enggak. Itu kan menurut saya bukan sekedar jawaban spontan. Ini yang saya pakai itu sampai sekarang. Ustadz gimana mengenai perdebatan antara nasab itu yang dianuin sama Kiai Imad dengan Pahlawi? Ya kalau saya sih jujur tidak paham Kiai Imad siapa. Tapi menurut saya kalau memang itu sebuah tesis gitu ya, yang bagus ya silahkan dibantah saja dengan tesis lagi gitu. Tapi Ustadz di pihak yang mana ya? Kalau di pihak yang mana nggak berani lah saya. Tapi pasti menurut saya pasti ada hikmahnya itu di balik. Di Indonesia ini kan banyak walinya, Pak. Jadi, kayak apa ributnya orang Indonesia terus ujung-ujungnya indah gitu kalau kata saya gitu. Apalagi pondok saya itu Peloso bukan pondok yang mengambil bagian dari khilafiyah itu. Enggak masuk. Apa hikmahnya yang sudah terdetek? Paling enggak ya saya lihat di kalangan habaib ini udah enggak seperti dulu. Seperti dulu maksudnya gimana ya? Ya kadang-kadang kan bicaranya sampai oper gitu. Sampai apa itu? Berlebihan. Kalau kata Habib Majid mah cerita sama Mas Tomo itu, kita ini Ustadz tiap hari nih umat kita benerin akhlaknya gitu, kita bikin hatinya bagus gitu. Pas maulid aja ngundang apa? Habib ya, Habib yang ngomong begitu, riba lah, menghujat lah. Jadi akhirnya capek-capek setahun kita benerin, rusak lagi, kata Habib Majid begitu. Dalam hati bener juga sih. Capek-capek umat. Kalau mereka kan ceramah kagak mikirin besoknya. Mikirin nggak? Umat pada berantem. Tinggal Ustadz tuh yang seminggu sekali datang, berubah lagi, udah bagus-bagus. Jadi oknum-oknum Habib yang ngomongnya kayak gitu akhirnya kan sekarang mulai mereda itu. Nah kalau ditanya Gus Dur benci nggak sama Habib? Ya enggak lah. Sama, saya juga nggak benci sama Habib. Jangankan sama Habib, sama orang kafir ahli zimmah aja saya nggak benci, apalagi Habib. Cuman nggak semua omongannya saya pakai. Simple kan?
Apa kalau omongannya nggak semua dipakai itu benci? Yang gua lah, kok bisa bikin kesimpulan begitu? Karena merawat kebencian itu kan, ya merawat setan. Nggak boleh di dalam hati itu ada kebencian dengan siapa. Nggak ada untungnya, orang benci itu nggak ada untung. Gak tahu ntar matinya apa mangap apa melotot, kita nggak tahu. Ya Nabi kan ngajarinnya begitu. Ya silakan aja orang benci sama saya, yang penting saya nggak benci sama dia. Itu gustur. Bahwa ada tokoh-tokoh negara yang kalau udah marahan kagak mau baik-baik, itu urusan dia. Kita jangan tiru dia. Ya Allah, lanjut ya. Jadi penting ya, penyesalan itu penting. Menyangkut perbuatan dosa. Ya Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara. Masya Allah. Ini kalau kayak pasangan serasi nih, ya. Nikmat jodohnya apa? Syukur. Balak jodohnya apa? Sabar. Perbuatan buruk jodohnya istighfar. Itu ada jodoh-jodoh ya. Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Ali, man an'ama. Man adapun siapa orang itu an'ama, memberi nikmat siapa Allah alaihi atasnya man, fasyakara kemudian bersyukur siapa man, ay alaihi tentunya. Fasyakara kalau orang Jawa banjur itu langsung. Fasyakara kemudian langsung bersyukur siapa man. Jawabnya man syartiyah belum ya Pak. Wabtalahu dan apa? Mencoba atau menguji siapa Allah akan man. Fasabara kemudian banjur sabar atau langsung bersabar siapa man. Wa asaa dan berbuat dosa gitulah, langsung saja wa asaa dan berbuat jahat atau berbuat dosa siapa man. Fastaghfara enggak pakai nunda lagi. Fastaghfara kemudian minta ampun siapa man. Jawabnya man dakhala, maka lah itu jawabnya di situ. Dakhala niscaya masuk siapa man al jannata ke dalam surga. Dari mana masuknya? Terserah, mau dari depan, dari belakang, dari samping, min ayyiba bin sa'a. Itu kan mantap banget itu. Min ayyibabin dari pintu yang mana saja. Min ayyibabin dari pintu yang mana saja. Sya'a berkehendak siapa man. Waduh. Jadi ini kayak jodoh-jodohan ya Pak. Nikmat jodohnya apa? Syukur. Cuman Bapak harus pinter Pak bersyukur atas nikmat. Jadi kadang orang itu syukur atas nikmatnya nggak proporsional. Bahasa Syekh Jamaluddin begitu. Maksudnya apa Pak Ustadz? Tergantung nikmatnya Pak. Tergantung nikmat. Kalau nikmat itu berupa nikmat badaniyah, maksudnya nikmat yang langsung ke kesehatan, yang kita sehat. Itu nanti cara syukurnya bukan dengan sedekah. Bukan dengan itu bukan, tapi dengan sholat, dengan puasa. Itu ibadah yang istilahnya nggak perlu pakai biaya lah. Tapi kalau nikmatnya itu berhubungan dengan maliyah, itu syukurnya bukan dengan sholat, tapi dengan apa? Sedekah. Ini mungkin manajemen syukurnya ini yang harus belajar. Sebab kalau ketukar itu nggak enak. Misalnya gini, alhamdulillah ini saya sehat banget ini. Saya mau sedekah dah, tapi saya kagak sholat. Aja begitu aja. Lah, kalian kalau dia sehat supaya tambah sehat apa? Manfaatkan nikmat sehatnya untuk tadi itu. Sholat untuk apa? Ya puasa. Sebab orang dalam kondisi sakit sekalipun, kalau uangnya banyak dia masih bisa apa? Dapat kemuliaan dengan cara sedekah.
Tapi ketika dia dalam kondisi sakit, dia kalaupun maksain sholat tapi sudah sholatnya tidak maksimal. Itulah makanya dalam bersyukur itu harus proporsional. Ya syukur ya, kalau memang tingkatannya mau dinaikin lagi, kita itu namanya sholat juga pernah mikir mau sehat mau sakit ya sholat, puasa ya sama mau sehat mau sakit ya puasa. Sodako ya begitu, punya duit gak punya duit sodako, itu kan kelasnya udah lebih tinggi lagi. Tapi pada umumnya ya mestinya ya kalau urusan sehat badan ya langsung nikmat sehatnya dipergunakan untuk ibadah yang berhubungan dengan badan, badaniyah. Tapi kalau nikmatnya berupa amal, maka syukurnya juga harus bersentuhan langsung dengan yang bersifat harta. Habis dapat proyek kagak bersyukur Pak, lah udah tadi udah sholat tahajud lah, itu kan akhirnya jadi nggak proporsional. Bahwa bapak habis tahajud sedekah itu persoalan lain. Makanya kalau bapak mau sukses ya cara pengusaha muslim yang sukses itu dia biasanya kan sebelum dia nikmati bonus itu pasti dia potong dulu gitu. Nah, begitu ceritanya. Kenapa Ustadz harus potong dulu? Ntar kalau bagian itu ditaruhnya belakang, si tobeat manusianya nongol lagi gitu. Kira-kira kalau ente dapat warisan 1 miliar bagaimana ngitungnya tuh? Yang buat ini sekian kan kita udah bisa bagi-bagi tuh. Nah nanti yang buat sodakonya kan apa? Sekian. Ketika langsung tuh duit langsung yang buat sodako dulu. Karena apa? Ya kita khawatir ya ketika pos-pos yang lain kita bagi sodakoh di belakangnya nanti itu setannya lewat itu. Ya Allah, jadi jodohnya nikmat itu adalah syukur. Jodohnya ujian adalah apa? Sabar. Pernah ditanya, emang harus sabar Ustaz namanya diuji? Bukan sekedar harus sabar Pak. Bapak tahu gak rahasia sabar atas ujian? Enggak tahu. Banyak Pak. Bukan sekedar emang harus sabar mau ngapain lagi, bukan begitu, bukan. Itu sih emang kagak punya sabar, langsung emosi begitu ngomongnya. Maksudnya bagaimana? Rahasia sabar dari ujian itu kan kita nggak seuzon sama Allah itu. Pernah saya sampaikan berulang-ulang. Ya Allah, kenapa harus saya yang sakit sih? Padahal hitungan sholat saya ibadah nggak kurang sama sekali. Itu kan seuzon. Mau juga nono. Nah, kalau pernah sholat, dia nggak tahu sakitnya bukan dalam rangka apa dosa itu, tapi dalam rangka mengupgrade derajat kita di akhirat sana. Itu ketika dapat musibah. Yang kedua, musibah itu bisa jadi terus menerus, bisa jadi sesaat itu. Ya kalau kita terima dengan sabar bisa jadi nggak berkelanjutan musibah itu. Yang kedua, hikmah dari sabar. Yang ketiga ini yang menurut saya Allah luar biasa banget. Kalau tidak ada musibah, kita kayak gak ada peluang untuk mendapat pahala yang tidak dibatasi jumlahnya. Apa itu? Pahala sabar. Jadi kesabaran atas musibah itu pahala yang apa itu bahasa Al-Qur'annya itu? Innama yuwaffawnas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi cara Allah mau ngasih pahala ya terserah mau minta berapa aja karena tidak dibatasi, unlimited. Ya nggak dapat kita. Berarti orang-orang yang paham betul tentang hubungan sabar dan musibah, dia tidak merasa nyaman hidupnya kalau tidak ditimpa musibah. Nah, itu kan berarti itu kelas itu bukan kelas kita.
kelas kita tuh kelas yang masih jauh ya, termasuk saya lah. Ukurannya kita itu kalau kena musibah orang sekampung tahu, tapi gila dapat nikmat orang sekampung nggak tahu. Kalau gitu begitu, kecuali bapak sudah bisa balik tuh. Kalau bapak dapat musibah orang nggak semua tahu, tapi kalau bapak dapat nikmat orang semua tahu, baru itu bapak makom bapak langsung naik. Ya saya minta ya terus belajar lah. Tahu kalau ustadz itu termasuk udah tinggi belum makomnya, kenapa? Dia kalau kagak ngajar dia WA, mohon maaf kurang fit misalnya begitu, apa termasuknya kurang sabar itu ya? Anu siapa itu? Kang Ajingkus. Hah? Itu apa maksudnya ustadz tuh makomnya? Wah, ustadz di bangsa kita aja ngomong, bukan begitu, bukan? Ya itu kan lebih kepada teknis saja. Ya sayang risol kadang udah digoreng ustadznya kagak datang kan, ya sayang lebih kepada itu, bukan artinya cemen ustadz di bang puyeng doang pakai ngasih tahu saya. Bukan ke situ laginya. Ya Allah, sesekali saya cerita atau seringkali saya cerita bahwa saya punya uang banyak, itu kan untuk orang yang nggak tapi paham itu kan kesannya saya sombong. Padahal saya sampai tegas ngomong, ente mau dengar omongan cerita yang mana dari Ani? Mau cerita Ani banyak utang apa banyak duit gitu. Ya, tolongin nih bang, saya banyak utang. Ya ceritanya sama saya juga utang banyak. Artinya kan bikin susah orang. Lebih baik mana? Ya, mendingan dengerin ustadz duitnya banyak walaupun kita kagak dibagi. Karena apa? Kagak bikin susah kita akhirnya itu cerita ustadz. Coba kalau ustadz puyeng mau duit kagak punya, bagi kagak nambahin puyeng juga ya ustadz ceritanya sama saya. Ada santri ke rumah ustadz. Ini cerita ustadz zaman dulu. Jadi santri jamaah itu memang dia lagi punya masalah. Masalahnya sama sama ustadz. Jadi dia habis berantem sama bininya gara-gara apa? Ya tersangkut utang. Begitu nyampe rumah, ya ini cerita ustadz zaman dulu, bukan saya, bukan. Nah, itu ustadz rumahnya ditutup gitu ya. Begitu dia mau pulang tapi dia puyeng gitu. Akhirnya dia ketok pintu, ustadz buka, mukanya udah nggak enak banget. Rupanya sama ustadz lagi ngumpet karena ada yang apa? Ada yang nagih utang juga. Bagaimana ceritanya itu? Ada murid punya utang curhat ke ustadz pada saat yang bersamaan apa? Ustadz juga lagi puyeng mikirin utang. Bagaimana itu ceritanya? Ya cerita itu kan sama dengan ceritanya Umar. Itu salah sahabat Nabi itu yang habis diomelin sama bininya. Akhirnya ke Khalifah Umar. Kira-kira baru depan pagar gitu ngeliat Umar lagi diomelin sama bininya juga. Akhirnya balik lagi tuh. Kelihatan itu, ngapa sih di sini? Bagaimana mau dapat nasihat? Masalahnya sama ini. Ya gak gitu, kalau Umar ya Ustadz sama. Ya bukan arti saya itu manusia yang tanpa itu ya. Dimana nanti masalahnya saja itu, menangani masalahnya saja. Baik, ini terkait jodohnya musibah dengan sabar. Wa asa fastaghfara, ini jodohnya dosa ya istighfar, nggak ada lagi. Tapi tadi ya, teruslah beristighfar walaupun rasanya hari ini kita tidak ada perbuatan dosa. Karena bisa jadi istighfar kita hari ini buat dosa-dosa kita masa lalu atau dosa-dosa kita yang akan datang. Kalaupun tidak ada dosa yang dulu atau yang dulu sudahlah. Yang tahun 2023 sih Ustaz saya kayaknya dosanya habis semua dah. Kenapa? Seharinya 100 saya istighfar habis gara-gara.
2024 makanya nggak ada dosa ini. Apa terus nggak istighfar? Ya enggak, tetap istighfar ya. Kalaupun tidak ada dosa terus kita istighfar, maka pahala istighfarnya tetap ada. Apa pahalanya? Kalau di kitab apa yang tempoh hari hatam Tankihul Kauli, wa mahallahu alfa sayyiat wa rafa'allahu alfa darajat, itu yang maha itu loh. Jadi salah satu fadilah istighfar itu Allah ampuni sekian ribu kesalahan, sekian ribu derajat dan macam-macam. Terus. Ya Aliyu belum ada yang nguap ini ya? Belum ya? Terus satu lagi dah. Ya Ali, wahai Ali, la tafrah, ini juga hati-hati dengan hadis ini nih. La tafrah, jangan apa? Bersenang-senang maknanya. Tapi kalau mau jelaskan supaya enggak kemana-mana, jangan berlebihan gitu. Ya bersenang-senang ya boleh saja, tapi jangan berlebih. Innallaha, sesungguhnya Allah yaitu la yuhibbu, tidak menyukai siapa Allah al-farihina, akan orang-orang yang melampaui batas. Corok tawa itu ya tidak dilarang, Nabi juga pernah tawa. Apa bedanya? Mal farqu bainad dhahki wat tabassum. Apa perbedaan antara tawa sama senyum, Pak Haji Thayyib? Kalau konteksnya adalah Nabi. Emang Nabi pernah tawa? Makanya saya tanya, mal farqu bainad dhahki wat tabassum. Apa perbedaan antara tawa dan senyum? Apa Haji Thayyib perbedaannya apa? Kalau senyum kan nyengir, kalau nyengir. Kalau ketawa ya. Iya. Kalau yang Pak Haji maksud tertawa itu, yang haha itu namanya kohkoha. Ingat nggak dulu kita ngaji bab itu? Kohkoha itu gak itu. Jadi perbedaan tertawa dan senyum itu kalau lihat Nabi itu adalah giginya. Jadi Nabi itu ketika sudah kelihatan giginya, itu berarti Nabi bukan senyum tapi apa? Tertawa. Maka tersenyum itu ya seperti mesem itu, giginya nggak kelihatan. Itu kalau ukurannya Nabi. Tapi kalau ukurannya orang tongkrongan ya kohkoha dari. Tahu apa kohkoha? Gak. Nah hadis ini yang dilarang yang gak-gaknya itu. Tahu bener tahu kagak, itu mau kejadian tahun 95 itu. Jadi orang saking kohkoha itu, ini kan ada rahang tuh ada apanya? Kayak nyantol sini ya, ente tahu dah ini ada tulang apa sini? Dulu kalau malih terkenal malih enggak? Yang temennya bolot tuh kalau tawa kan apa? Dulu ada teriman apa dulu? Jadi tahun 95 berapa ya? Jadi begitu dia kohkoha kagak balik lagi. Kira-kira di sini nyangkut itu. Apa rahasianya Allah tidak menyukai orang yang kohkoha begitu? Ya hati ya, dampaknya ke hati. Bisa bikin hati jadi mati loh itu. Beberapa kasus orang sahabat yang pada tawa itu kan akhirnya ditegur sama Nabi gitu. Saya baca di Minhajul Abidin tuh, ketika sahabat lagi pada tawa-tawa terus Nabi datang langsung cep gitu. Kok masih bisa tertawa ya sementara Anda tidak tahu ada tempat yang kamu tidak pernah merasakan kayak apa tempat itu. Hiyal qabr. Yang dimaksud adalah tempat itu apa? Kubur. Akhirnya udah langsung semenjak itu ya. Yang di ayat tuh falyabku katsira wal yadhaku qalila. Di hadis di ayat gitu ya. Hendaklah sedikit tertawa tapi banyak nangis. Ya tapi hadis semacam ini ya harus bijak ngasih taunya sama orang. Sebab lawannya tawa ini bukan merengut, Pak. Merengut itu bukan tabassum. Merengut juga tidak dianjurkan itu. Merengut yang di dalam juz 30 namanya abas.
surat yang lantaran apa itu Abdullah bin Ummi Maktum itu yang matanya buta itu. Akhirnya Nabi, masih ingat nggak kita belajar itu, marhaban ya man atabani, ya Allah, selamat datang orang yang sebab Anda saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawannya tertawa itu bukan artinya merengut, tapi apa? Yang dimaksud yang bagus itu ya senyum saja, tidak perlu berlebihan. Ya tawa ada apa-apa. Wa alaika bil hazan, dan wa alaika ini berarti makmul dari amil yang mahzub, artinya walzam alaika. Takdir kalimat-kalimat kayak gitu harus pas ya. Sebab kalau mentakdirkan kalimat ini nggak pas, nanti akan konsekuensinya hukum. Apakah menimbulkan haram, nanti kan begitu. Maka alaika ini sekali-kali ditafsirkan wahzar, walzam, wayajibu, wayajuzu. Nah itu pas saya ngaji itu guru saya bilangnya walzam alaika, waljam, dan tetaplah atas kamu bil hazani, dengan apa? Keprihatinan. Fa innallaha, fa-nya ta'lil pasti. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yaitu yuhibbu, mencintai siapa Allah, kulla hazinin, akan tiap-tiap orang yang selalu prihatin. Prihatin apa? Ya dosanya. Dosanya. Terakhir, ya Ali, wahai Ali. Aduh, ini ngeri banget nih hadis yang berikutnya. Ma min yaumin jadidin. Ya namanya sama-sama makhluk Allah sama kita. Ya Ali wa Ali, ma min yaumin, tidaklah. Bapak kalau ketemu kalimat mubtada yang diawali oleh maknafi terus ada min huruf jar begini, pastikan khobarnya nanti apa? Pasti ilah gitu ya. Khobarnya pasti apa? Ilah. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, mubtada kayak begini minnya pasti min ziyadah, maka tidak usah diartiin. Tapi kalau diartiin nanti malah sulit. Tapi emang orang Arab begitu ngomongnya. Nabi kan orang Arab. Jadi minnya min harfu jar, tapi tetap beramal, tapi dia tidak apa? Tidak diartiin. Lah kalau memang nggak beramal diartiin, fungsinya apa Ustaz? Li ziyadatin, li ta'kidin nafi namanya kalau orang ngaji apa? Li ta'kidin apa? Nafi. Untuk menguatkan apa? Kedudukan nafinya atau ketiadaannya. Ma min yaumin, tidaklah ada pun satu hari gitu. Jadi minnya nggak dimana kan? Karena apa tadi apa? Ziyadah. Jadidin, yang baru. Kalau kita sebut yaumun jadid, hari ini adalah besok Pak. Ingat ya. Kalau kita sebut yaumun jadid, hari ini berarti apa? Besok. Kalau versi Islamnya, ya sekarang ini yaumun jadid, karena berlaku hari maghrib. Tapi kalau Masehinya ntar jam berapa? 00. Itu. Ya udah kita sebut hari Rebo gitu saja. Ma min yaumin, tidaklah adapun hari jadidin yang baru, yaitu illa wa yaqulu, kecuali bahwa berkomentar ia yaumun jadid, ya bena Adam, akan komentar ya bena Adam. Kita nggak tahu besok hari Rebo ngomong sama kita itu. Dengar nggak hari Rebo ngomong sama kita? Gak tahu juga baru sekarang. Apa kata hari Rebo besok ngomong? Ya bena Adam, wahai apa? Manusia. Manusia. Wahai manusia, ana yaumun jadid. Coba dengerin Pak. Besok hari Rebo ngomongnya begitu. Ana yaumun jadid. Ana adapun aku, kata hari Rebo besok nih, yaitu yaumun, hari jadidun yang baru. Dinisbahkan baru karena ada hari Selasa sebelumnya. Berarti besok kalau udah Rebo, yang baru apa? Kamis. Jadi setiap hari dia itu ngomong tuh. Kalau sekarang Kamis belum ngomong nih, yang bakal ngomong apa? Rebo. Jadi setiap hari ngomong begitu. Ana yaumun jadid. Wa ala amalika. Wa ala amalika. Dan adapun aku, ini
ala amalika ini atopnya ke apa ke ana itu ya. Wa ala amalika, jadi asalnya wa ana ala amalika gitu deh. Wa ala amalika, dan adapun aku, kata hari Rebo besok ini, atas amal kalian, yaitu syahidun, yang menyaksikan. Iyalah, orang kita beramalnya di hari Rebo, berarti hari Rebo sebagai apa? Saksi. Syahidun. Karena itu fanzur, kayak orang kerja itu lagi diawas itu. Fanzur, maka berpikirlah kamu, mada akan apa taf'alu yang bakal mengerjakan kamu akan ente kerja Kang Yun besok, masuk nggak? Pasti ada yang ngawasin kan? Ya, saking kagak bagaimana ditambahin itu CCTV. Tapi kita nggak tahu. Maka orang Islam itu kalau dia tahu hadis ini, dia pasti lebih disiplin daripada orang non-muslim, karena dia tahu besok nih hari Rebo diperintahkan oleh Allah untuk awasin semua orang-orang itu yang pada beramal itu, karena Anda sebagai saksi atas perbuatan baiknya si fulan di hari Rebo, Anda pun sebagai saksi atas perbuatan jahatnya di hari Rebo. Maka itu besok ya mikir, jangan sampai perbuatannya apa? Jelek. Itu yang dimaksud wa ala amalika apa? Syahidun. Karena itu pesannya hari Rebo besok, fanzul madza taf'al. Bo yo mikir besok itu, jangan sampai berbuat sembarangan. Karena aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari Rebo tanggal berapa besok Kang Yuki? 14 Agustus, hari Pramuka besok. Ya, bagaimana sih teh? 3 hari menjelang merdeka itu di IKN udah dapat undangan belum? Sama. Saya bersaksi nanti, kata hari Rebo 14 Agustus 2024 bahwa Anda nyolong. Nah, ternyata ada catatan nyolongnya di hari Rebo. Jamnya lagi dikasih tahu, menitnya, detik. Jadi ya alhamdulillah kita mulai mikir. Hubungannya amal waro apa ini Ustaz? Ini kan bebar. Ya waro itu kan artinya orang yang memiliki sifat apa itu? Takut dosa. Maka hadis ini ya cocok. Itu hubungannya dengan pasal waro. Nah yang akan datang, kalau kuat ngaji, kalau nggak kuat nggak ngaji ya, nggak usah. Karena apa? Ini berkaitan dengan membenci dunia. Nah ya kalau yang masih hobi dunia nggak usah ngaji. Ya, tapi ya seradah mau ngaji boleh, kagak boleh. Apa kita loncatin aja biar nggak usah dibahas ini. Pasal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum.